Permisi, Bu. Ya, silahkan dulu, Pak. Ini Pak, ada keperluan apa ya, Pak? Di sini saya ingin memeriksakan kandungan istri saya ya. Ibu ada teman apa, Bu? Saya sering masak-masak itu. Selain itu saya juga kalau malam itu susah untuk tidur. Usia kandungan Ibu udah berapa bulan, Bu? Sudah 8 bulan. Bu. Sebelumnya Ibu ada bawa ini, Bu? Ada, Bu. Ya, berarti. Ini, Bu. Sebentar ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oh, Ibu. Ini dari pasien sistem kita ya, Bu? Iya. Dari dokter ya, Bu? Iya, Bu. Oke, Bu. Baik, saya antar ya, Bu. Stop, Kak. Selamat siang, Bu Idan. Ini ada apa? Di sini ya, Ibu. Di sini ada pasien kedua ya, Ibu. Ini di matanya, Ibu. Oh. Oke, silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Ibu, Bapak. Oke, dengan Ibu tadi ya, Ibu. Ya, Bu. Oke, Bu. Untuk keluhannya, kalau saya boleh tahu apa itu? Saya merasakan itu, Bu. Begitu kalau misalnya malam saya susah tidur, Bu. Oh, Kalau boleh tahu, Ibu baru pertama kali datang ke klinik saya, Ibu. betul-betul iya. Kalau begitu, Bu, apakah boleh saya mengulang kembali, Bu, pemeriksaannya dari pertama, Bu? Soalnya kan saya tidak tahu, Bu, saya tidak bisa mendiagnosa Ibu bagaimana keadaan yang juga bagaimana, karena Ibu baru pertama kali datang ke sini. Kalau boleh tahu, Bu, nomor kandungannya berapa bulan, Bu? 8 bulan. Iya itu, Bu. Harusnya kita periksa dari pertama lagi, biar saya tahu itu diagnosa kandungan Ibu bagaimana, keadaan Ibu bagaimana, dan keluhan Ibu juga saya atasi, Ibu. Jadi kita mulai pemeriksaan dari pertama ya, Ibu. Walaupun Ibu sudah memeriksa di awal kehamilan Ibu di bidang lain, itu kan saya tidak tahu, Bu, apa keluhannya, dan sini saya akan memeriksa ulang biar saya paham itu apa keluhannya, dan saya bisa memberikan sedikit konseling kepada Ibu ya. Baik. Maju. Sebelumnya timbangan Ibu berapa ya, Ibu? 45, Bu. Oh, Ibu, sekarang udah 56 ya, Ibu. Sudah bagus. Tinggi badan Ibu 152 ya, Ibu. Hai, Ibu. Pelan, Ibu. Sebelumnya Ibu berat badan pasien 45, Bu. Sekarang sudah bertambah menjadi 56 ya, Ibu. Tinggi badan pasien 152, Ibu. Oke, Dek. Makasih ya, Dek. Baik, Bu. Sebelumnya, mari Bu siapkan Ibu buat mengukur tekanan darah Ibu ya. Ibu. Pelan, Ibu. Juga. Baik, setelah pemeriksaan fisik dari mulai mata, hidung, mulut, dan bagian kepala, nah selanjutnya adalah pemeriksaan bagian abdomen, yang dimana pemeriksaan bagian abdomen itu termasuk dari pemeriksaan Leopold, yang dimana pada kasus ini pemeriksaan Leopold digunakan dikarenakan pada pasien tersebut merupakan kunjungan pertama. Nah, kunjungan pertama itu dikarenakan pasien tersebut merupakan pasien rujukan dari bidan yang lain ke bidan yang sekarang. Nah, selanjutnya pemeriksaan Leopold ini yang dimana terdiri dari 4 pemeriksaan Leopold, yang dimana pemeriksaan Leopold pertama digunakan untuk pengukuran tinggi fundus uteri atau bagian yang teratas pada bagian abdomen Ibu. Selanjutnya pemeriksaan Leopold pertama ini juga berguna untuk mengukur ukuran usia kehamilan. Selanjutnya
yang dimana pada Leopard pertama ini digunakan beberapa versi, yang dimana terdiri atas dua versi. Yang pertama adalah versi McDonald untuk pengukuran tinggi fundus uteri, yang kedua adalah versi Spingbird, yang dimana ini juga untuk mengukur tinggi fundus uteri. Hanya perbedaannya dari pengukuran menggunakan pita tali ukur, yang dimana pada versi McDonald yaitu dari PX hingga ke simfisis pubis. Sebaliknya, versi dari Spingbird yaitu dari simfisis pubis sampai ke proses sifoideus sang ibu. Selanjutnya pada Leopard kedua berguna sebagai untuk menentukan bagian sisi kanan dan sisi kiri abdomen sang ibu, apa yang terdapat pada bagian sisi kanan dan apa yang terdapat bagian sisi kiri. Dan hal Leopard tersebut yang kedua untuk menentukan bagian kanan dan sisi kiri tersebut di mana letak pada punggung sang janin. Selanjutnya, pada Leopard ketiga merupakan bagian yang dimana kita dapat mengetahui bagian terbawah abdomen ibu, apakah kepala, ataupun bagian punggung, atau bahkan bagian kaki. Nah, selanjutnya pada lanjut ke Leopard 4 ini kita dapat mengetahui bahwa janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Yang dimana ada dua, apabila janin kedua tangan belum bertemu, kedua tangan sudah bertemu, yang dinamakan konvergen atau belum masuk pintu atas panggul. Apabila kedua tangan belum bertemu, maka hal tersebut dinamakan divergen atau sudah masuk pintu atas panggul. Sang janin akan terasa bahwa dia sudah memasuki simfisis ibu dan memasuki pintu atas panggul. Mari kita saksikan untuk pemeriksaan pada Leopard. Baik Bu, sebelumnya saya izin untuk membuka dulu ya Ibu. Mohon dibantu tutup. Mohon Bu dibantu tutup ya Bu. Pemeriksaan kedua ya Bu. Pemeriksaan sini ya Bu. Selanjutnya saya lanjutkan pemeriksaan ketiga ya Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian pinggang. Nah, yang dimana keluhan sang ibu di sini adalah terdapat pada bagian pinggang. Nah, selanjutnya setelah pada pemeriksaan bagian pinggang yaitu pemeriksaan pada bagian kaki. Nah, baik, di sini kita akan menyaksikan kembali video pemeriksaan tersebut. Baik Bu, di sini kan tadi keluhan ibu di pinggangnya kan Bu. Nah, baik Bu, saya periksa dulu ya Bu pinggangnya. Kalau sakit bilang sakit ya ibu. Sakit ya Ibu? Oke. Baik Bu, di sini saya sudah periksa dan Ibu dan jantung juga normal, Ibu juga normal, tidak ada kenapa-napa, semua sehat, isi Ibu juga sehat. Jadi Ibu harus lebih semangat lagi ya Bu ya. Dan nanti proses persalinannya lancar Ibu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai kita lakukan. Semuanya di sini semuanya itu normal ya Ibu. Oke, tolong saya sampaikan kembali dulu itu sudah. Bapaknya udah lama nunggu ya Pak? Lama Ibu. Maaf ya Pak, udah lama. Sama Pak Ibu. Oke, silakan dulu Ibu, silakan dulu Bapak. Baik Ibu, sebelumnya kan tadi keluhan Ibu itu kan apa? Jadi pinggang. Nah, itu normal Bu, itu biasa buat Ibu hamil, apalagi yang 8 bulan. Karena semakin membesar kandungan Ibu itu semakin jadinya kan berat Bu, makin turun ke bawah. Jadi Ibu susah berjalan. Jadi wajar Bu kalau nyeri pinggang. Jadi saya sarankan Ibu tuh istirahat teratur, minum susu juga teratur ya Ibu ya. Dan Bapaknya juga selalu memperhatikan ibunya. Oke, terima kasih.